Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, untuk pembahasan yang pertama kita akan belajar tentang perbandingan senilai. Apabila ada dua kategori, misalkan ada kategori A dan B. Jadi ilustrasi perbandingan senilai itu apabila kategori A itu mengalami kenaikan atau penambahan, maka kategori B juga ikut terjadi penambahan. Apabila kategori A mengalami penurunan, maka kategori B juga mengalami penurunan. Nah, contoh ilustrasinya itu misalkan adalah bensin dan jarak. Jadi kalau kita mengendarai suatu kendaraan, apabila bensinnya kita tambahkan, maka jaraknya juga akan semakin jauh yang dapat kita tempuh, maka jarak juga akan bertambah. Apabila bensin kita kurangi, maka jarak yang akan ditempuh akan juga berkurang. Nah, jadi mereka kategorinya untuk perbandingan senilai itu kalau satu bertambah, maka yang lain juga bertambah. Yang satu turun, maka yang lain juga turun. Itu adalah perbandingan senilai. Nah, untuk rumusnya, rumus perbandingan senilai A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Jadi, nanti ada dua kategori A dan B. Oke, seperti ini. Jadi kita akan lanjut ke contoh soalnya. Soal nomor 1. Sebuah mobil menghabiskan 8 liter bensin menempuh jarak 56 km. Jika jarak yang ditempuh 84 km, bensin yang diperlukan adalah, pertama kita bikin dulu skemanya. 8 liter akan menempuh 56 km. Kemudian 80 km, bensin yang diperlukan adalah berapa? Itu yang kita cari. Kemudian kita buat, misalkan ini kategori A1, ini A2, berarti ini B1, ini B2. Berdasarkan rumus perbandingan senilai, A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Maka bisa kita tulis 8 per X sama dengan 56 per 84. Oke, ini bisa kita sederhanakan 56 dan 84 masing-masing kita bagi dengan 7. 56 dibagi dengan 7 itu 8, 84 dibagi dengan 7 itu 12. Kemudian ini juga bisa kita sederhanakan kembali. Masing-masing kita bagi dengan 4. Kalau 8 kita bagi dengan 4 itu 2, 12 kita bagi dengan 4 itu 3. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita kalikan silang. Kita kali silang. Nah, X kali 2 itu berarti 2X, sedangkan 8 dikali 3. Ini kita tulis 8 kali 3. Berarti X sama dengan 8 kali 3, 24. 2-nya pindah ruas. Per 2. Berarti X-nya sama dengan 12. Jawabannya adalah 12 liter. Oke, ada cara lain yang menurut kakak lebih mudah dalam penyelesaian perbandingan senilai. Jadi kita pertama bikin dulu skemanya. Tadi 8 liter, 56 km. Kemudian di sini 84 km akan memerlukan berapa liter bensin. Oke, kalau perbandingan senilai, karena ini soal perbandingan senilai, maka langsung kita kalikan silang saja. Ini kita kali ini, kemudian kita bagi dengan ini. Jadi, X sama dengan 84 dikali 8 dibagi 56. Seperti tadi, 84 kita bagi dengan
7 tadi jawabannya 12, 56 kita bagi dengan 7 jawabannya 8. Kemudian 8 dengan 8 dicoret satu-satu. Berarti nilai X-nya adalah 12 liter. Oke, selesai. Seperti ini. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Soal nomor 2, seorang penjahit memerlukan 10 meter kain untuk membuat 8 potong baju. Untuk membuat 100 potong baju yang sama, banyak kain yang diperlukan adalah berapa? Oke, pertama kita identifikasi dulu, ini perbandingan apa? Kita lihat, kalau misalkan kainnya semakin banyak, maka baju yang dihasilkan juga semakin banyak. Tapi kalau kainnya sedikit, maka bajunya juga sedikit. Oke, berarti ini adalah perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Kemudian kita bikin skemanya. 10 meter kain akan menghasilkan 8 baju. Berarti 100 baju memerlukan berapa meter kain? Misalkan ini X. Kita lanjut. Tadi senilai itu kita kali silang kan yang ada angkanya nih. Kemudian dibagi dengan sisanya. Berarti jawabannya adalah X sama dengan 100 dikali 10 dibagi dengan 8. Oke. 10 dengan 8 masing-masing kita bagi dengan 2. 10 bagi 2, 5. 8 bagi 2, 4. Kemudian 100 dengan 4 kita bagi dengan 4. 4 bagi 4, 1. 100 bagi 4, 25. Maka didapat X-nya itu adalah 25 dikali dengan 5. Berarti X-nya adalah 125 meter kain. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 2. Kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai. Apabila ada dua kategori, yaitu kategori A dan kategori B, ilustrasi perbandingan berbalik nilai adalah seperti ini. Apabila kategori A itu bertambah jumlahnya, maka kategori B akan berkurang jumlahnya. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila kategori A menurun jumlahnya, maka kategori B akan bertambah jumlahnya. Seperti ini adalah ilustrasi untuk perbandingan berbalik nilai. Contoh kejadian atau contoh ilustrasinya itu seperti pembangunan. Jadi kayak pembangunan, entah pembangunan gedung atau jembatan. Pembangunan ini akan membutuhkan pekerja atau orang, kemudian hari. Nah, apabila orangnya bertambah, maka pekerjaan pembangunan itu akan cepat selesai. Kalau cepat selesai berarti harinya akan semakin berkurang. Begitu sebaliknya, apabila orangnya itu dikurangkan atau berkurang, maka pekerjaan pembangunan ini harinya akan semakin lama atau semakin bertambah. Seperti ini ilustrasinya. Kemudian rumusnya untuk perbandingan berbalik nilai. A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Seperti ini rumus untuk perbandingan berbalik nilai. Oke, kita akan lanjut ke contoh soal. Soal nomor 1, pembangunan sebuah jembatan direncanakan selesai dalam waktu 132 hari oleh 72 pekerja. Sebelum pekerjaan selesai dimulai ditambah 24 orang pekerja. Waktu untuk menyelesaikan pembangunan adalah ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena seperti tadi ilustrasinya. Kalau misalkan pekerjanya itu naik, maka harinya akan semakin cepat atau semakin turun. Begitu sebaliknya, apabila pekerjanya itu dikurangi, maka waktu penyelesaiannya itu harinya akan semakin lama atau semakin bertambah. Berarti ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kita buat skemanya. Tadi katanya
direncanakan dalam waktu 132 hari. 132 hari itu oleh 72 pekerja. 72 pekerja. Kemudian sebelum selesai dimulai ditambah 24 orang pekerja. Ditambah 24 berarti di sini 72 ditambah 24 sama dengan 72 ditambah 24 adalah 96 pekerja. Maka waktunya akan selesai dalam waktu berapa hari? Berarti ini X ya, kita misalkan. Oke. Misal ini adalah A1, A2, ini adalah B1, B2. Berdasarkan rumus perbandingan berbalik nilai, A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Maka dapat kita tuliskan 132 per X sama dengan 96 per 72. Oke, kita selesaikan di sebelah kanan. Nah, ini bisa kita kalikan silang ya. Ini kita kali silang untuk mendapatkan nilai X-nya. Berarti di sini X kali 96 berarti 96X sama dengan 132 dikali 72. Berarti 96-nya kita pindahkan. Berarti X sama dengan 132 dikali 72 per 96. Ini bisa kita sederhanakan. 72 dengan 96 masing-masing kita bagi 8. 72 bagi 8, 9. 96 dibagi 8, 12. Kemudian ini kita bagi lagi. Bisa masing-masing kita bagi dengan 3. 9 bagi 3, 3. 12 bagi 3 adalah 4. Oke, selanjutnya 132 bisa kita bagi dengan 4. 132 dibagi dengan 4 itu 33. 4 dibagi 4 itu 1. Maka nilai X-nya adalah 33 dikali 3 sama dengan 99. Jadi jawabannya adalah 99 hari. Oke. Kakak akan menjelaskan cara lebih praktisnya untuk mengerjakan perbandingan berbalik nilai. Pertama kita buat dulu skemanya. Tadi 132 hari untuk 72 orang pekerja. Kemudian 72 ditambah 24 tadi sama dengan 96 pekerja akan selesai dalam waktu berapa hari. Karena ini perbandingan berbalik nilai, maka bisa kita kerjakan dengan cara X sama dengan, ini kita kali langsung, kali lurus, 132 kali 72, baru dibagi dengan sisanya. Berarti 132 dikali dengan 72 per 96. Sama ya, kayak yang di atas tadi, berarti X sama dengan 99 hari. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 1. Sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 49 hari dengan 64 pekerja. Karena suatu hal pekerjaan itu harus selesai dalam 28 hari, banyak pekerja yang harus ditambah adalah berapa? Oke, pertama kita identifikasi dulu. Di sini ada hari dengan pekerja. Kalau pekerjanya naik, maka harinya akan berkurang semakin cepat. Kalau pekerjanya dikurangi, maka harinya akan semakin lama, semakin bertambah. Maka ini adalah perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai. Oke, kita buat skemanya. Tadi katanya 49 hari untuk 64 pekerja. Kemudian harus selesai dalam 28 hari. Berarti harus selesai 28 hari. Banyak pekerja yang harus ditambah. Yang ditanya adalah pekerja yang harus ditambah. Berarti kita cari dulu selama 28 hari membutuhkan berapa pekerja. Nah, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Tadi dikerjakannya adalah kita kalikan lurus kemudian dibagi dengan sisanya. Berarti X sama dengan 49 dikali 64 dibagi dengan 28. Nah, 4 dengan 28 bisa kita bagi dengan
49 dengan 28 bisa kita bagi dengan 7. 49 bagi 7 itu 7, 28 dibagi 7 adalah 4. Kemudian 64 dengan 4 bisa kita bagi dengan 4. Masing-masing 4 bagi 4, 1. Sedangkan 64 dibagi 4 adalah 16. Maka X-nya adalah 7 dikali dengan 16. Didapat adalah 112 orang. Ini untuk 28 hari. Yang ditanya adalah tambahannya. Berarti tambahan tinggal kita kurang. Yang diperlukan adalah 112 orang. Tapi baru ada 64 orang. Berarti 112 orang dikurangi 64. 48 orang. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 2. Kita akan lanjut untuk soal nomor 3. Soal nomor 3, proyek perbaikan jalan harus selesai selama 30 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang. Setelah 6 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan selama 4 hari karena suatu hal. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan agar proyek dapat selesai, pekerja tambahan yang diperlukan adalah berapa? Oke. Pertama, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kemudian kita buat skemanya. Untuk 30 hari, pekerjanya adalah 15 orang. Kemudian setelah 6 hari pelaksanaan, berarti sisanya tinggal 30 dikurangi 6. Berarti 24 ya. 24 hari, orangnya juga masih 15 orang. Proyek tersebut dihentikan selama 4 hari karena suatu hal. Oke, berarti kita kurangi lagi dengan 4. 24 dikurangi 4 itu 20. Nah, ini pekerjanya adalah berapa? Tapi yang ditanya adalah pekerja tambahan, berarti nanti kita kurang. Kita cari dulu kalau 20 hari sisanya tuh pekerjanya berapa. Karena ini perbandingan berbalik nilai, jadi kita ambil nih untuk 2 proses ini. Karena ini perbandingan berbalik nilai, berarti langsung aja kita kali lurus dibagi dengan sisanya. Berarti X sama dengan 24 dikali 15 dibagi dengan 20. Berarti X sama dengan, ini bisa kita coret. Masing-masing kita bagi dengan 4. 20 bagi 4, 5. 24 bagi 4 itu 6. Kemudian ini bisa kita coret lagi 15 dengan 5. Masing-masing kita bagi 5. 15 bagi 5, 3. 5 bagi 5 adalah 1. Berarti sisanya adalah 6. Kita kalikan dengan 3. Jawabannya 18 orang. Karena yang ditanya adalah tambahan, berarti tambahannya tinggal kita kurangi. Tadi dapat 18 dikurangi 15. Berarti jawabannya adalah 3 orang. Untuk soal seperti ini ada cara praktisnya. Caranya adalah langsung kita bisa dapatkan tambahannya. Jadi tambahan sama dengan orangnya itu ada berapa? Ada 15 orang. Kita tulis 15 dikali dengan hari yang terhenti. Hari yang dihentikan atau yang terhenti adalah 4 hari. Kita kali. Kemudian dibagi dengan pengurangan semua harinya. 30 dikurangi 6 dikurangi 4. Berarti 15 kali 4 itu adalah 60. 30 dikurangi 6 kurangi 4 adalah 20. Berarti 60 bagi 20 adalah 3. Jadi tambahannya adalah 3 orang. Sama dengan cara yang sebelumnya. Ini adalah jawaban soal nomor 3. Oke, cukup sekian materi dan pembahasan tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Semoga bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Jangan lupa untuk terus berlatih dan belajar matematika. Sampai jumpa.